Keperwiraan Nabi Muhammad. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Hari ini kita akan bahas tentang keperwiraan Nabi Muhammad. Keperwiraan berasal dari kata perwira, yang artinya keberanian dalam membela kebenaran. Sifat keperwiraan ini dimiliki Rasulullah semenjak kecil. Beliau dikenal gagah berani dalam membela kebenaran, meski terkadang harus menghadapi bahaya yang besar. Selama hidup, Rasulullah pernah mengikuti 27 peperangan. Perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad disebut Ghazwah, dan perang yang tidak diikuti disebut Sariyah. Perang-perang yang pernah diikuti Nabi Muhammad atau Ghazwah diantaranya 1. Perang Badar, 2. Perang Uhud, 3. Perang Khandaq, dan 4. Perang Khaybar. Seperti apa kisah Perang Badar? Yuk kita saksikan video berikut ini. Kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya di Madinah disambut gembira oleh kaum Ansor. Mereka sedari awal memang sudah mengundang Nabi Muhammad dan para sahabatnya agar pindah ke Madinah seiring meningkatnya teror kaum Quraisy Mekah. Ansor artinya adalah penolong. Sebagian penduduk Madinah yang sudah menjadi muslim menyediakan keperluan untuk Nabi Muhammad dan sahabatnya. Sedangkan para sahabat yang mengikuti Nabi hijrah ke Madinah disebut dengan kaum muhajirin. Setelah beberapa lama di Madinah, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya mulai melancarkan ghazwu terhadap kafilah dagang milik Quraisy Mekah. Ghazwu adalah serangan demi mempertahankan hidup. Target utamanya adalah mengambil hewan ternak atau harta benda, serta menghindari jatuhnya korban jiwa. Ghazwu dilakukan Nabi Muhammad untuk membalas Quraisy Mekah yang mengambil harta benda kaum muslimin ketika mereka hijrah ke Madinah. Hingga pada akhir bulan Rajab, tahun kedua Hijriah, kafilah dagang milik Abu Sufyan dari Syam menuju Mekah yang melewati dekat Madinah diserang oleh kaum muslimin. Abu Sufyan dan kafilahnya berhasil meloloskan diri. Bahkan Abu Sufyan sempat mengirim orang untuk meminta bantuan ke Mekah. Kaum Quraisy Mekah yang telah jengkel kepada kaum muslim di Madinah segera merespon dengan mengirim pasukan perangnya. Perang pun tidak terelakkan. Hari itu, pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, kaum muslimin dengan kekuatan yang tidak memadai harus berhadapan-hadapan dengan Quraisy Mekah yang unggul dalam jumlah orang dan persenjataan. Di perang tersebut, dalam pasukan muslim terdapat 3 sahabat yang kelak menjadi pemimpin umat Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Perang dimulai dengan pertarungan kecil. Wakil dari kedua kubu, kaum muslim mengirimkan Hamzah, Ali bin Abu Thalib, dan Ubaidah al-Harits. Sedangkan Quraisy Mekah mengirimkan Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Duel 1 lawan 1 pun dimulai. Dan akhirnya ketiga wakil Quraisy Mekah itu tewas. Sedangkan wakil kaum muslim, hanya Ubaidah yang mendapatkan luka agak serius, sehingga tidak mampu melibatkan diri dalam perang besar. Perang besar pun dimulai. Kaum muslim terbagi dalam 3 bagian, yaitu kanan, tengah, dan kiri. Mereka bertempur dengan menjaga jarak sambil melepaskan anak-anak panah. Mereka terkoordinir dalam satu perintah langsung dari Nabi Muhammad. Sedangkan Quraisy Mekah berperang tanpa koordinasi yang jelas. Masing-masing pemimpin klan membawa anak buahnya berperang tanpa menghiraukan kesatuan tempur dengan pasukan dari klan lainnya. Pertempuran pun terjadi dengan sengit. Suara pedang beradu diselingi dengan hujan anak panah memenuhi lembah Badar. Pasukan Quraisy Mekah akhirnya tercerai-berai dan berhasil dipukul mundur oleh pasukan muslim. Quraisy Mekah menderita kerugian yang amat besar. Banyak pemimpin klan dari Mekah yang tewas dalam perang tersebut, termasuk Abu Jahal dan Umayyah. Meskipun menang telak, Nabi Muhammad melarang kaum muslim melakukan pembantaian. Mereka yang terluka mendapatkan perawatan, sedangkan tawanan perang diperlakukan dengan baik. Kemenangan dalam perang Badar ini membuat kaum muslim semakin diperhitungkan sebagai kekuatan baru di Jazirah Arab dan sekaligus memperkuat otoritas Nabi Muhammad sebagai pemimpin dari berbagai golongan yang ada di Madinah ketika itu.
Sekian video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran Sakofa Islamiyah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.